Shalom, Assalamualaikum, selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi kami tentang manajemen umum dan pemerintahan. Namun sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri kami sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rosaliana Cirumansara dan ada teman saya Petronella Heliana, Ruth Francisca Wai, Rifka Evalia Ohe, dan Sikura Sulfice Suruh. Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, laporan dari penyelidikan NHS. Yang kedua, merancang perubahan strategis. Yang ketiga, ikan membusuk dari kepalanya. Yang keempat, pemerintahan, organisasi publik dan non-profit. Yang kelima, atau yang terakhir, mengapa kita harus bertemu seperti ini? Dewan sebagai ritual dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Pada awalnya terdapat para gubernur, superintenden, dan administrator. Namun, di tengah latar belakang dimulainya era manajemen publik baru. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan pengelolaan layanan kesehatan mulai mengalami perubahan pada tahun 1980-an. Bagian ini berfokus pada teks klasik yang telah memberikan kita beberapa bahasa baru yang kini digunakan, gagasan yang bertahan dan pesan-pesan yang tidak usang, serta tulisan-tulisan lebih baru yang luar biasa dalam membantu memahami kompleksitas pengelolaan dan tata kelola kesehatan saat ini. Resep dari brief termasuk peran manajer umum baru yang akan berfokus pada 5 era yaitu kepemimpinan, perbaikan biaya, motivasi staf, penyelarasan fungsi profesional dengan tujuan keseluruhan layanan dan konsultasi untuk rekonfigurasi layanan utama. Hal ini tetap menjadi pertimbangan mendasar bagi para manajer layanan kesehatan saat ini. Bahkan laporannya memberikan arsitektur untuk struktur manajemen yang sebagian besar masih berlaku di NHS. Ini adalah pokok pembahasan yang pertama. Laporan dari penyelidikan manajemen NHS. Yang pertama dilakukan itu pengamatan umum. Di dalam pengamatan umum yang pertama ada kesamaan dan perbedaan antara manajemen NHS dan manajemen bisnis. Jadi manajemen NHS ini manajemen kesehatan atau layanan kesehatan. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan antara manajemen NHS dan manajemen bisnis. Yang ketiga ada keuntungan dari manajemen NHS dan manajemen bisnis. Ini dilakukan supaya di dua-dua manajemen ini tidak ada yang mendapatkan kerugian. Yang keempat itu ada pengamatan dari latar belakang bisnis mengenai manajemen NHS. Ini diamati oleh manajemen bisnis. Mereka mengamati manajemen NHS untuk melihat apa kekurangan pada manajemen ini. Kemudian yang kelima ada manajemen yang disediakan dalam konteks saat ini. Yang keenam, kurangnya perhatian manajemen umum terhadap NHS. Ini manajemen umum ini seperti pemerintah. Yang ketujuh, proses tinjauan akuntabilitas. Proses ini adalah perkembangan positif dan baru yang menyediakan alat manajemen yang kuat. Yang kedelapan, kebutuhan yang diperlukan NHS. NHS ini National Health Service, kepanjangannya National Health Service. Yang ke-9, pentingnya keterlibatan manajemen umum. Kenapa di sini dikatakan penting? Karena manajemen umum ini yang menyediakan fasilitas bagi layanan kesehatan. Kemudian yang ke-10, ada keterampilan dari setiap ketua. Jadi di sini ketuanya itu diminta untuk terampil dalam tindakan ataupun dalam pelayanannya. Ini ada satuan unit yang dilakukan untuk laporan penyelidikannya. Yang pertama itu ada unit manajemen. Yang kedua dari organisasi NHS atau dibentuk kembali organisasi dari National Health Service. Kemudian yang ketiga ada peran unitnya. Itu organisasi yang tadi sudah dibuat unit, itu mereka menentukan perannya. Kemudian diberikan keputusan kontrak. Yang kelima, identifikasi manajer umum unit. Jadi di dalam unit NHS ada manajer umumnya juga.
yang diberikan agar mengidentifikasi manajemen NHS. Ada aspek lain dari manajemen ini, yaitu personil. Seorang direktur personil yang bertanggung jawab utama adalah memastikan hubungan personil mendukung gaya manajemen baru yang kami rekomendasikan atau yang direkomendasikan oleh manajemen umum. Iya, baik. Jadi yang kedua tentang merancang perubahan strategis. Keterbukaan dan perubahan dalam NHS 8 faktor. Adalah ulasan literatur yang agak tersebar dan elektik telah menegaskan bahwa tidak ada tradisi ilmu sosial yang kuat dalam merumuskan teori tentang konteks penerimaan terhadap perubahan. Tidak juga terdapat banyak studi empiris dalam pengaturan organisasi berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan perbedaan tingkat kecepatan dan dalam perubahan dalam konteks yang berbeda. Kemudian pertama, 8 faktor yang diuraikan. Faktor kualitas dan koherensi dari kebijakan komponen analitis dan proses. Kemudian, kualitas kebijakan yang dihasilkan di tingkat lokal ditemukan penting, baik dari sudut pandang analisis maupun proses. Dan yang faktor kedua, ketersediaan orang kunci yang memimpin perubahan. Faktor penting yang membuat perubahan sangat sensitif terhadap konteksnya adalah ketersediaan orang-orang kunci dalam posisi kritis yang memimpin perubahan. Dan faktor yang ketiga, tekanan lingkungan jangka panjang, intensitas, dan skala. Studi tentang perubahan strategis di luar NHS atau Pettigrew 1985, A. Tusman dan Romanelli 1985 telah menyoroti peran signifikan dari tekanan lingkungan yang intensif dan besar dalam memicu periode perubahan radikal. Gambaran di NHS lebih kompleks karena dalam beberapa kasus tekanan yang berlebihan dapat membelokkan atau mengurangi energi dari sistem. Faktor yang keempat, budaya organisasi yang mendukung. Budaya organisasi adalah istilah yang sedang populer saat ini dan tetap menjadi topik yang menarik namun sulit untuk dikaji. Lord 1986 telah membahas hambatan tak terlihat dari budaya yang menyebabkan miopia strategis dan oleh karena itu inersia dalam organisasi. Strategis perubahan program memiliki kelemahan penting, BR et al. 1990, tetapi ada beberapa petunjuk tentang bagaimana manajemen perubahan budaya sedang dilakukan. Tidak mungkin untuk berbicara tentang budaya tunggal di NHS, tetapi lebih tepatnya tentang koleksi subkultur yang berbeda yang dapat menghuni distrik yang sama. Bekerja lintas batas dengan struktur yang dirancang dengan tujuan daripada hierarki formal, mode kerja representatif, fokus pada keterampilan daripada peringkat atau status. Peningkatan terbuka dan berani mengambil risiko, landasan nilai yang membantu memberikan fokus pada mungkin menjadi jaringan yang longgar. Citra diri yang positif, mengejar perasaan pencapai kuat. Faktor 5, hubungan manajerial klinis yang efektif. Antarmuka manajerial klinis yang penting, jelas penting. Kemudian ada faktor 6, jaringan kerjasama antar organisasi, banyak perubahan dalam sektor, kelompok prioritas khususnya ditonjolkan oleh pengembangan dan pengelola jaringan antar organisasi. Kemudahan dan kejelasan tujuan prioritas. Masalah fokus ini muncul dari kesimpulan bahwa manajer memiliki kemampuan yang sangat bervariasi. 8, kesesuaian antara agenda perubahan distrik dan lingkungannya. Penelitian sektor swasta mengenai perubahan sumber daya manusia, misalnya telah menunjukkan bahwa berbagai fitur lingkungan dan perubahan. Di NHS, sifat lingkungan juga mempengaruhi sejauh perubahan tercapai tingkat heterogenisitas dengan SSD distrik wisata sekunder. Apakah ada perubahan populasi tersebut 2 atau lebih kota besar? Beberapa implikasi dari temuan ini. Tekanan lingkungan, kualitas sumber organisasi yang mendukung, kualitas keselarasan kebijakan kunci orang yang memimpin perubahan, hubungan manajerial klinis, jaringan antar organisasi yang kooperatif, budaya organisasi yang mendukung, agenda perubahan beserta lokasinya, sederhana dan jelasnya tujuan dan prioritas. Tersebut dapat dibalik
dengan menghilangkan individu kunci atau tindakan yang dipertimbangkan atau terburu-buru. Ketiga, dengan cara yang sama bahwa berkelanjutan dapat dibalik juga tidak pasti dalam hasil implikasinya kami menyajikan pandangan tentang proses perubahan yang mengakui kemunculan kemungkinan kerapuhan dan interaksi. Akhirnya pengamatan kami mungkin terbatas karena sampel kami diambil dari distrik-distrik yang diambil memiliki beban perubahan yang strategis sebagaimana didefinisi dalam sila berlaku pada pertengahan 1980-an. Yang ketiga yaitu ikan membusuk dari kepalanya. Peran dewan dalam organisasi pembelajaran. Ada hierarki 3 tingkat sederhana dalam organisasi yang telah digunakan oleh orang Tiongkok selama sekitar 5.000 tahun dan orang Yunani dalam kurung yang kata orang Tiongkok saya ulangi lagi, yang dalam kurung yang katanya masih kita gunakan dalam bahasa Inggris yang telah berkembang sekitar 3.500 tahun yang lalu, yaitu ada 3 hal. Yang pertama kebijakan, kedua strategi, dan yang ketiga taktik atau operasi. Kebijakan dan strategi adalah wilayah dewan dan direktur. Sisa 99% dari orang-orang dalam organisasi akan menghabiskan hidup mereka dalam lingkaran operasi pembelajaran, menangani menangani taktik dengan masalah-masalah segera dari krisis dan penyimpangan dari rena dengan menggunakan hierarki 3 tingkat, yaitu kebijakan, strategi, dan operasi. Kita dapat menempatkan gambaran 8 dalam kurung 8 ganda pembelajaran di atas hierarki yang menempatkan dewan di pusat siklus pembelajaran, bukan di puncak organisasi. Dalam log kebijakan pembelajaran pada direktur, apa yang operasi mereka katakan sedang terjadi dan sekaligus memantau kompleksitas dan kekacauan perubahan yang terus-menerus terjadi di lingkungan eksternal yang menciptakan tempat hidup ekologis bagi perusahaan mereka. Tingkat di luar yang organisasi tersebut akan mati. Tingkat-tingkat ini harus dipantau dalam berbagai lingkungan berikut. Contohnya yaitu politik, lingkungan fisik, ekonomi, sosial, teknologi, dan perdagangan. Ada 2 sisi pada papan pembelajaran, yaitu kepatuhan dan kinerja. Kepatuhan melibatkan 2 aspek, yaitu pertanggungjawaban dalam kurung kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, dan keinginan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta audit. Dan yang kedua yaitu pengawasan manajemen dalam kurung kepatuhan terhadap indikator kinerja utama, arus kas, anggaran, dan proyek-proyek. Dan yang kedua lagi, kinerja melibatkan pembentukan kebijakan dan pemikiran strategi yang mendorong seluruh perusahaan maju dengan memungkinkannya bertahan dan berkembang dengan mempertahankan dan mengembangkan posisinya dalam segmen energinya. Peran direktur. Seorang dapat segera merasakan apakah dewan direksi adalah tipe yang berorientasi pada kepatuhan dan berorientasi kepada kinerja. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah mereka melakukannya secara sadar atau tidak sadar. Tugas ketua adalah memastikan bahwa pembagian kerja tersebut efektif. Salah satu cara adalah dengan membuat direktur independen, yaitu fokus pada peran kebijakan. Sementara direktur eksekutif berfokus pada aspek kepatuhan, pertanggungjawaban, dan pengawasan manajemen. Strategi disepakati oleh kedua jenis direktur. Berikutnya, peran dewan dan direktur dalam abad ke-21 akan semakin berkaitan dengan seimbangkan masalah internal dan eksternal dalam dunia yang terus berubah dengan cepat. Kompetensi direktur, kemandirian dalam berimajinasi dan berpikir ditambah dengan kecerdasan untuk menjalankan perusahaan dengan efektif akan menentukan kesuksesan suatu organisasi.
Pemerintah, organisasi, publik, dan non-profit. Sebuah tema yang ada di sepanjang waktu adalah ketidakcukupan teori-teori akademik saat ini tentang dewan sebagai cara memahami dewan atau sebagai panduan tindakan. Maka mengabaikan peran ganda dan terkadang bertentangan yang dimainkan oleh dewan serta cara peran-peran ini dapat berubah sering waktu sebagai respon terhadap perubahan keadaan. Dewan-dewan organisasi nirlaba dan benda-benda non-produktif juga menghadapi tantangan baru. Ada tekanan yang meningkat untuk kinerja yang lebih baik dan akuntabilitas. Bagaimana Dewan Revisi dapat menghadapi tantangan baru ini dengan cara yang realis serta peran-peran sulit dan seringkali ambigun yang harus mereka laksanakan. Mengandalkan cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya atau resep-resep sederhana sendiri kemungkinan besar tidak akan mendamai. Dewan Resip perlu menjadi lebih fleksibel. Ini melibatkan kesadaran Dewan Resip untuk mengembangkan pengalaman yang lebih baik, yang lebih besar tentang perilaku, peran, dan dampak mereka. Ini memunculkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengembangan dewan dan hubungan dengan manajemen. Meskipun secara formal biasanya dianggap sebagai tanggung jawab ketua dewan untuk menjelaskan fungsi ini. Mereka seringkali tidak memiliki waktu untuk melaksanakan peran ini. Dewan-dewan juga memerlukan alat untuk konseptual baru untuk membantu mereka merenungkan dan memahami tantangan-tantangan kompleks yang mereka hadapi. Disfungsi atau masalah dewan biasanya terjadi ketika dewan tertarik pada satu kutub dan tidak lagi mampu menjaga keseimbangan. Misalnya ketika dewan begitu percaya dan dukung manajemen sehingga mereka lupa untuk memeriksa proposal mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit atau menjadi begitu terlibat dalam detail operasional sehingga mereka melupakan gambaran besar dan mengabaikan strategi organisasi. Pokok bahasan yang kelima, mengapa kita terus bertemu seperti ini? Dewan sebagai ritual dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Pertemuan formal adalah salah satu dasar fundamental dalam kehidupan organisasi sama seperti dalam layanan publik maupun sektor swasta di Inggris. Organisasi dalam Nasional Layanan Kesehatan atau NHS diawasi oleh Dewan Direktur Eksekutif dan Non-Eksekutif. Pertemuan formal ini biasanya memiliki peran yang terkait dengan pengaturan dan pemuatan pemantauan kebijakan dan strategi. Namun, peneliti memiliki dua pandangan yang berlawanan penemuan ini. Salah satu pandangan adalah bahwa pekerjaan dalam pertemuan adalah bersifat instrumental, nyata, dan eksplisit. Mereka ada di sana untuk membuat keputusan, terlibat dalam diskusi untuk memediasi konten dalam konflik. Mereka diukur dalam pandangan ini dengan sejauh mana mereka memutuskan dengan efisien dan efektif apa yang seharusnya mereka putuskan secara resmi.
menurut Simon pada 1997. Pertemuan formal sebagai ritual organisasi terdapat literatur ritual untuk tujuan makalah ini. Karakteristik aktivitas yang mirip dapat dibatasi sesuai dengan yang diuraikan oleh Bell dalam sintesisnya tentang penelitian antropologi. Dia mengidentifikasi 6 karakteristik formalitas, tradisionalisme, invarian, aturan pemerintahan, simbolisme, dan pertunjukan. Masing-masing dari karakteristik ini diperkenalkan secara singkat dalam paragraf berikut, dengan menghubungkannya kembali ke tinjauan literatur penelitian tentang dewan. Bell mengusulkan bahwa 2 jenis aktivitas yang menggunakan simbol membuat mereka menjadi ciri khas ritual. Pertama adalah penggunaan mereka untuk membedakan beberapa tempat dari yang lain dengan menggunakan tindakan atau respon yang khas. Yang kedua adalah cara mereka studi kasus mengenal JCB sebagai ritual. Salah satu cara berpengaruh dalam memahami berbagai cara dasar dalam mengorganisir dan hubungan antara mereka, melibatkan 4 bentuk dasar: individualisme, hierarki, enclave, dan masing-masing gaya ini cenderung mengadopsi bentuk ritual yang berbeda. Gaya-gaya ini akan mencerminkan, tetapi yang lebih penting, memperkuat bentuk solidaritas institusional mereka. Sifat dari bentuk-bentuk ritual ini berasal dari prinsip organisasi, dan sebenarnya mereka muncul karena keharusan institusional untuk melaksanakan prinsip organisasi tersebut untuk mengikat orang-orang ke dalamnya. Setiap dari 4 cara dasar mengorganisasi dapat dihasilkan menjadi emosi yang khas ketika mereka berhasil dan ketika mereka gagal menurut definisi mereka sendiri. Jadi, kesimpulan dari materi atau makalah dari buku ini berpendapat bahwa para peneliti sebaiknya berhati-hati dalam memberikan terlalu banyak penekanan pada tujuan instrumental pertemuan formal. Fokus seperti itu menciptakan harapan di kalangan peneliti yang melakukan penelitian observasional, terutama bagi mereka yang tidak familiar dengan pertemuan sebagai ritual, yang hanya akan merasa kecewa dan makalah mereka akan berulang kali melaporkan tentang kegagalan yang tampak dari pertemuan tersebut. Ini mengharuskan bahwa studi tentang pertemuan formal di organisasi mengembangkan fokus yang berbeda, yang melewati deskriptif apakah mereka memenuhi peran konstitusional mereka atau tidak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentar. Selamat siang. Sekian dari kami.